Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa melaksanakan kuliah seperti biasa pada mata kuliah Desain Pembelajaran Biologi. Dan pertama-tama di sini kita patut bersyukur karena kita telah diberikan kesempatan kesehatan kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di sini kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di sini untuk dosen yang sama-sama kita hormati, Ibu Najah Solehah dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya sebagai moderator kelompok 4, yaitu di sini kami akan mempresentasikan pengembangan tujuan belajar. Ya, di sini untuk anggotanya sudah ada di sini, Indah Kiki Mawarni, Bella Safira, untuk saya sendiri Ivan Ferdian dan Widiawati. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian tujuan pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh saudari kita Bella Safira. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapresiasi. Tujuan atau goals adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Tujuan pembelajaran memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi bermain peran. Yang kedua, tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya, pada peta Pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-kurangnya 3 gunung utama. Kemudian, taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain tersebut dibagi ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Affective domain atau ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kemudian psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoreksi mesin. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Widiawati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Bella. Klasifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin dalam bukunya The Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals, memilih taksonomi pembelajaran dalam 3 ranah, yakni yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Pada ranah kognitif membahas tujuan pembelajaran berkenan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir. Kawasan kognitif terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah yang kedua yaitu efektif.
Afektif berkaitan dengan sikap, emosi, penghargaan, dan penghayatan atau apresiasi terhadap nilai, norma, dan sesuatu yang sedang dipelajari. 5. Hierarki dalam ranah afektif yaitu menerima, merespon, memberi nilai, mengorganisasi, dan memberi karakter terhadap suatu nilai. Selanjutnya, ranah yang ketiga yaitu psikomotor. Psikomotor meliputi semua tingkah yang menggunakan saraf dan otot badan, yang menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan. Misalnya seni lukis, pendidikan jasmani, dan olahraga. Ranah psikomotor terdiri atas 4 hierarki yaitu imitasi, manipulasi, presesi, dan artikulasi. Selanjutnya hierarki tujuan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan. Perkhususan dari tujuan umum pendidikan antara lain akan menghasilkan rumusan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat ideal dan belum operasional. Dalam upaya pencapaiannya, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan lebih lanjut sehingga bersifat operasional dan mudah dievaluasi. Penjabaran tujuan pendidikan nasional menghasilkan hierarki tujuan pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan pendidikan institusional, yang ketiga tujuan kulikuler, dan yang keempat tujuan instruksional. Pada tujuan instruksional ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Terima kasih. Ini untuk pemateri ketiga kita yaitu Indah Kiki Mawarni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indah Kiki Mawarni akan melanjutkan penjelasan dari saudari Widiawati. Manfaat pentingnya tujuan pembelajaran. Salah satu kunci keberhasilan dalam belajar adalah adanya tujuan yang jelas. Tujuan biasanya menentukan hasil yang akan Anda capai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat atau tujuannya, dan bahwa hasil yang akan diperoleh orang yang bekerja tersebut akan sesuai dengan niat atau tujuan yang ingin dicapainya. Contoh merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Berikut disajikan contoh merumuskan suatu tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar. Mata pelajaran ilmu sosial, kelas atau semester 4 atau 1. Kompetensi dasar, memahami ciri-ciri geografis Indonesia. Materi pokok kenampakan alam Indonesia. Contoh merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian hasil belajar. 1. Menemukan pada peta letak nama laut dan samudera yang mengelilingi Indonesia. 2. Mengidentifikasi pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia. 3. Menemukan pada peta letak dan nama cagar alam, sungai, gunung, danau, selat, teluk, dan tanjung di Indonesia. Kemudian indikator-indikator dirinci kembali menjadi TIK yang dapat dijadikan patokan untuk melaksanakan program pembelajaran. Contoh TIK yang dapat dibuat berdasarkan 3 indikator di atas yaitu: siswa kelas 6 dapat 1. Menyebutkan minimal 5 nama pulau di Indonesia. 2. Menyebutkan 2 samudera di Indonesia. 3. Menunjukkan pada peta letak 5 pulau besar. 4. Menunjukkan pada peta laut yang mengelilingi Indonesia. 5. Menunjukkan pada peta samudera yang mengelilingi Indonesia. Dan yang terakhir 6. Menyebutkan minimal 3 nama sungai-sungai yang ada di Provinsi Aceh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.